ini? Wah, luar biasa. Hari ini Lose Leona yang akan memimpin ibadah kita. Sebelum kita melakukan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita ambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lose undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jika dalam 1 minggu ini banyak kesalahan yang kami lakukan yang tidak menyukakan hati Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah pada ibadah hari ini kami diperkenankan dan dilayakkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya yang hidup, yang kami percaya. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan angkat pujian I Love You Jesus. Katakan, serukan kalau kalian mencintai Tuhan Yesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart.
Tuhan in my heart. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jeru 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 banget. Aku tresno Yesus. Jeru 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 banget. Tresnoku jer jer rum rum. Jeru 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 banget. Tresnoku jer jer rum rum. Jeru 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 banget. Silahkan duduk. Terima kasih. Nah anak-anak, kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita ambil sikap berdoa.
dengan sikap hormat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah firman itu, Engkaulah yang tinggal di setiap hati kami masing-masing. Saat ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi, melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati kami dosa sekolah minggu, dan biarlah melalui kebenaran firman ini kami boleh tahu di mana kami menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tentang God, where are you? Tapi Loser Leona mau ubah sedikit judulnya dalam bahasa Indonesia. Tuhan, di mana aku menempatkan Engkau di hidupku? Nah, sebelumnya Lose mau mengajak anak-anak, coba kalian lihat gambar ini nih. Apakah yang kalian pikirkan dari gambar ini? Kemah, betul. Apalagi? Camping, piknik, pramuka. Wah, apa saja yang dapat kita lakukan saat kita berada di sini? Bermain, santai, buat api unggun. Bagaimana perasaanmu? Wow, senang, amazing. Kalau kita lagi berada di sini nih, apalagi bersama dengan teman-teman. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Gambar apa sih ini? Gambar apa sih ini? Betul, ini adalah gambar kemah suci. Kemah suci melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Apa yang dapat kita lakukan jika kita berada di sini? Kalau kita menjadi salah satu orang Israel, kita berada di tengah-tengah bangsa Israel, kita dapat melihat kemah suci itu sendiri. Coba kita bayangkan, bagaimana perasaan kita? Wah, kita mempunyai perasaan hormat, takut akan Tuhan. Kalau kita pergi ke kemah suci, kita harus membawa persembahan, membawa persiapan diri, menyiapkan diri untuk Tuhan. Karena kita tahu di sana ada kehadiran Tuhan. Allah sendiri memberitahu umatnya Israel untuk membangun kemah suci. Allah memberitahu Musa secara terperinci bagian-bagian kemah suci, dan umat Tuhan harus mengerjakannya secara tepat dan perinci. Baik itu tiang-tiangnya, baik itu serambinya, baik itu tongkat pengusungnya, kandil-kandilnya, lampu-lampunya, semua Tuhan beritahukan kepada Musa secara terperinci. Dan orang-orang yang terampil, yang ahli, yang mengerjakan kemah suci. Setelah kemah suci itu selesai, Allah juga memberikan instruksi kepada Musa di mana kemah-kemah orang Israel harus ditempatkan. Allah memerintahkan orang Israel untuk mendirikan kemah-kemah mereka di sekitar kemah suci. Dan Allah membagi 4 kelompok dari semua suku Israel, dan setiap kelompok terdiri dari 3 suku. Di sebelah timur ada suku Yehuda, suku Isakar, dan suku Sebulon. Di sebelah selatan ada suku Ruben, suku Simeon, dan suku Gad. Di sebelah barat ada suku Efraim,
suku Manasye, suku Benyamin, dan di sebelah utara ada suku Asyer, suku Dan, dan suku Naftali. Perkemahan yang sangat besar, beratus ribu orang Israel berkemah di sekitar kemah suci. Coba lihat, Allah memerintahkan juga kepada suku Lewi untuk berkemah di dekat kemah suci. Mengapa? Karena mereka yang dipilih khusus untuk melayani Allah, baik sebagai penyanyi, sebagai pembawa persembahan, sebagai pembakar persembahan, dan terlebih lagi sebagai imam besar yang mempertemukan Allah dengan bangsa Israel melalui imam besar itu. Nah, di kemah suci ini Allah berjanji bahwa Allah akan diam di antara umatnya, dan Allah akan mengajarkan orang-orang Israel untuk hidup di hadiratnya, belajar bergantung kepada Allah, bahwa Allah lah yang memelihara mereka, Allah lah yang memberikan segala sesuatu bagi mereka, dan orang-orang Israel harus mempunyai hidup yang benar di hadirat Allah. Untuk saat ini, sekarang ini, kemah suci menunjuk kepada kehadiran Tuhan Yesus. Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup. Dia satu-satunya sang juru selamat, firman yang hidup. Kematiannya di kayu salib menebus semua dosa-dosa kita, menjadikan kita untuk dapat hidup dan dapat beribadah kepada Tuhan. Apakah kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat membawa perbedaan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mempunyai perbedaan dengan orang di dunia ini sebagai anak Tuhan? Coba kita bayangkan sebentar, kita renungkan. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita tahu kalau Tuhan mencintai kita. Kita juga mencintai Tuhan. Apakah kita melakukan firman-Nya? Apakah kita mendengarkan firman-Nya? Apakah kita selalu berdoa? Apakah kita menyiapkan diri kita saat beribadah kepada Tuhan? Seperti dengan mandi, memakai pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab, duduk yang tertib, siap beribadah walaupun secara online. Bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai juru selamat kita satu-satunya di dalam kehidupan kita? Nah, anak-anak, mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita. Kalau kita sudah mengaku Dia juru selamat kita masukkan di dalam hati kita. Kita percaya kepadanya. Taruhlah Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Taruhlah Tuhan Yesus di dalam doamu. Taruhlah Tuhan Yesus di dalam perkataanmu. Taruhlah Tuhan Yesus di dalam pikiranmu. Aduh, susah loh, susah melakukan itu. Susah, bagaimana caranya? Susah kalau kita tidak pernah mencoba. Kita mencoba, gagal. Kita coba lagi. Dan harus mempunyai komitmen, mempunyai percaya bahwa aku harus bisa. Aku mau melakukan. Untuk siapa? Untuk kita? Tidak. Hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ada perbedaan dengan orang lain yang tidak percaya Tuhan. Disitulah kita menempatkan Tuhan Yesus kita dalam hati kita, perkataan kita, pikiran kita, sikap kita, dan perilaku kita. Mari kita terus mencoba. Jangan patah semangat untuk mencoba.
Kita coba terus sampai kita dapat melakukannya dengan baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah begitu mencintai kami. Engkau sayang kepada kami semua. Kami juga mau sayang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus tinggal di hati kami. Tidak hanya di dalam hati kami, tetapi di dalam hidup kami, di dalam doa kami, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam sikap dan perilaku kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyukakan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, sulit kami untuk melakukan, tapi kami percaya bahwa melalui kuasa-Mu Engkau memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, ayat hafalan kita hari ini di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk anak-anak balita dan batita, ayat hafalannya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, seulang ya, untuk anak-anak batita dan balita, firmannya diambil di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk anak-anak SD, ayat hafalannya Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Aktivitas hari ini anak-anak, untuk anak-anak SD, Leona akan mengirimkan link di bawah ini. Kalian bisa memutar lagunya, kalian bisa mengikutinya bernyanyi, boleh memvideokannya dan mengirim ke lose kakak kalian. Dan anak-anak, untuk anak-anak batita dan balita, boleh memutar link di bawah ini juga. Kalian boleh ikut bernyanyi bersama. Oke anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, masukkan dalam celengan kalian, atau kalian bisa minta tolong mama dan papa untuk scan barcode atau transfer ke rekening GKY dengan barcode yang di bawah ini. Kita angkat pujian, bimbing Bang. Tak perlu aku bingung.
persembahan kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami semua untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, mungkin persembahan kami tidak sebanding dengan kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Tetapi biarlah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Tuhan, kuduskan, sucikan persembahan ini agar persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan bagi sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, lo seundang kalian semuanya berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan doksologi. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk boleh melakukan firman-Mu siang dan malam. Berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.